Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai dan kami hormati, demikian juga mendengar radio suara Al-Iman dimanapun Anda berada. Syukur Alhamdulillah kita menginjak di tanggal 29 Ramadan ini, di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Allah SWT memberikan kepada kita rahmatnya, karunia-Nya. Kita dapat beribadah di bulan Ramadan. Dan kita mohon kepada Allah SWT agar kita dapat menyelesaikan bulan Ramadan dan mengharapkan ampunan dan rahmat Allah SWT tatkala kita meninggalkan bulan Ramadan ini. Dan tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu besar. Nikmat Islam, nikmat iman, di mana Allah SWT memilih kita, memberi rezeki kepada kita semuanya. Nikmat Islam, nikmat iman, dan ini kita syukuri. Kita hidup di negeri Indonesia, kita Muslim, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di sana terdapat kaum yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya nikmat ini tidak bisa kita hitung dengan nilai harta. Nikmat iman. Pemirsa, kaum muslimin adalah satu, karena al-muslim lil muslim, seorang muslim kepada muslim yang lain kal bunyan al-wahid, seperti bangunan yang satu. Jika satunya sakit, maka akan sakit rasa dialami oleh satu kaum muslimin. Jika kita ditanya, Anda muslim? Ya, saya muslim. Dan kita, kecintaan kita kepada kaum muslimin lainnya bukan hanya yang ada di negara kita, namun kita cinta kepada semua kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara dimanapun letaknya dia. Di Afrika, di Eropa, di Asia, di Amerika, semuanya satu tubuh. Tatkala kita mendengar kaum muslimin di Amerika merasakan sakit, kita pun sakit. Tatkala kita mendengar kaum muslimin di Afrika mengalami kesusahan, tidak mendapatkan makanan, air, kita pun sedih. Kita mendoakan kaum muslimin, Allahumma unsur al-muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah, yang tertindas di seluruh dunia ini, ya Allah. Tolonglah ya Allah. Jika kita mendengar kaum muslimin di negeri Filistin, mereka beribadah kepada Allah, dan mereka mendapatkan tekanan dari orang-orang atau bangsa Yahudi yang mereka mendirikan negara bernama Israel.
maka kita sedih, kita pilu. Mereka mendapatkan luka. Dan ini tentunya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Karena al-harbu sijal. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Abu Sufyan yang saat itu berhadapan dengan Heraklius, Kaisar Romawi, ditanya bagaimana peperangan antara kalian dengan orang yang mengaku nabi itu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Sufyan mengatakan, peperangan di antara kami sijal, al-harbu sijal, yamun lana wa yamun alaina. Terkadang kami mendapatkan kemenangan, terkadang kami kalah. Demikianlah Rasulullah SAW pernah mengalami penderitaan dalam perang Uhud, dalam saat beliau lemah mendapatkan penindasan di kota Mekah, dan beliau mendapatkan kemenangan. Namun ketahuilah bahwasanya wal aqibatu lil muttaqin. Akhir kesudahan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Akhir kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita lihat Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, mendapatkan penindasan, mendapatkan ujian-ujian. Namun akhir kesudahan beliau mendapatkan pertolongan Allah SWT, kemenangan dari Allah SWT. Filistin telah tertindas semenjak lama, dan itu telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Keadaan orang-orang Yahudi yang menindas kaum muslimin, di mana Rasulullah SAW memberitahukan bahwasanya orang yang beriman yang saat ini mendapatkan ujian berupa penindasan, bahkan mereka ditindas, ditembakin, dan orang yang menembak, orang yang melemparkan, membunuh mereka tidak dikatakan sebagai teroris. Namun ketahuilah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, warawa Syaikhan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu, kiamat tidak akan tegak hatta yuqatila al-muslimuna al-yahuda, hatta yuqatila al-muslimuna al-yahuda. Hari kiamat tidak akan tegak hingga orang muslim memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhum al-muslimun, orang-orang muslimin akan membunuh mereka, orang-orang Yahudi. Hatta yakhtabi'a al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajari, hingga tatkala orang muslim memerangi orang-orang Yahudi dan membunuh orang Yahudi ketakutan, mereka bersembunyi di belakang pohon dan bebatuan, hingga fayaqulul hajar awis syajar, bebatuan dan pohon tempat bersembunyian orang-orang Yahudi berkata, ya muslim. Batu berkata, pohon berkata, ya muslim, wahai muslim. Ya Abdullah, wahai Abdullah, hada Yahudiyun khalfi, ini di belakangku ada Yahudi, ini di belakangku ada Yahudi. Fata'al, kemarilah, faqtulhu, bunuhlah dia, illal gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innahu min syajaril yahud, karena itu adalah dari pohon orang-orang Yahudi. Ikhwan fillah, hadis yang sahih tentunya, di mana hadis Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih, itu adalah keyakinan seorang muslim bahwasanya seorang muslim
akan akan meyakini hal ini. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian akan memerangi orang-orang Yahudi hatta yuqatilal muslimuna al-yahud, sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Kiamat akan tegak hingga atau sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tuqatilanna, kalian akan memerangi orang-orang Yahudi. Kalian akan memerangi orang-orang Yahudi. Hal ini menunjukkan bahwasanya mustakbal, masa depan yang cerah, yang cemerlang, itu adalah untuk orang-orang Islam. Kemenangan, masa depan yang cerah, itu adalah untuk orang-orang kaum muslimin. Di mana Rasulullah SAW sabda, la tuqatilan, kalian akan memerangi. Sabda Rasulullah tujuan kepada para sahabat kaum muslimin, bahwasanya mereka akan mempunyai kekuatan. Mereka akan memerangi orang-orang Yahudi. Kemudian dengan izin Allah kita meyakini hal ini, bahwasanya kaum muslimin yang berada di atas manhaj salafus saleh, di atas manhaj Rasulullah dan para sahabatnya, akan cemerlang, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, dalam hadis tadi kita akan mendapatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muslim. Batuan dan pepohonan mengatakan, wahai kaum muslim. Ya Abdullah, wahai Abdullah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya manhaj, metode Islam yang akan memenangkan, diberikan kemenangan oleh Allah SWT adalah metode Islam yang mengikuti pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, di mana mereka merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid dalam peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menegakkan syariat-syariat Allah, mereka menegakkan tauhid. Di sini kita harus mengetahui bahwasanya dakwah tauhid adalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita dakwah salaf, metode salaf di dalam mengajak manusia memulai dengan tauhid? Karena tauhid adalah dakwah, metode pertama kali, yaitu mengajak pada tauhid adalah metode pertama kali yang digunakan oleh para rasul alaihi salatu wassalam untuk menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajak 13 tahun di kota Mekah. Ubudullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Wajadani butau, jauhlah sesembahan selain Allah. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hingga beliau meninggal dunia, beliau memperingatkan agar tidak menjadikan kuburannya sebagai, yaitu tempat-tempat yang dijadikan sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, tentang Filistin, ya, kita mengingat sejenak sebelum kita memasuki bahasan tentang tadabbur ayat-ayat Allah berkaitan dengan as-sirah nabawiyah. Kita akan mengambil bahasan dalam surat Al-Baqarah. Ini kita mengingat Filistin, kita mengingat ayat ini. Bagaimana Rasulullah SAW, beliau di awal-awal beliau mendapatkan penindasan. Mari kita membuka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 214, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathul ladina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian ujian-ujian sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad dharra. Mereka tertimpa dengan ujian-ujian kefakiran. Mereka tertimpa dengan ujian-ujian yang mereka alami dalam jiwa mereka, rasa sakit, ya, penyakit dan sebagainya. Wazulzilu, bahkan mereka digoncangkan hati mereka, ditimpa ketakutan. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu, hingga orang-orang yang beriman, hingga Rasul dan orang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, pertolongan Allah itu amat dekat. Kita akan membaca dan membuka tafsir Al-Muyassar. Bal adhanantum ayyuhal mu'minun an tadkhulul jannah walamma yusibakum minal ibtila mithlu ma asabal mu'minin alladhina madaw min qablikum. Tidakkah kalian, wahai orang-orang yang beriman, atau apakah kalian mengira, wahai orang-orang beriman, bahwasanya kalian akan masuk ke surga? Kalian akan masuk ke surga begitu saja. Walamma yusibakum minal ibtila, kalian belum mendapatkan ujian. Mithla ma asabal mu'minin alladzina madaw min qablikum. Padahal kalian belum mendapatkan ujian sebagaimana orang-orang beriman sebelum kalian. Minal faqr, mereka mendapatkan ujian kefakiran, ya, tidak punya harta. Mereka mendapatkan ujian wal amrad, penyakit-penyakit, mereka mendapatkan sakit, ya, rasa sakit. Wal khauf, mereka mendapatkan ketakutan. Wal ra', kecemasan, ketakutan, kekhawatiran mereka alami. Wazulzilu, mereka digoncangkan. Bi anwa'il makhawif, dengan bermacam-macam rasa takut. Hatta qala rasuluhum wal mu'minuna ma'hu, hingga Rasul dan orang beriman bersama mereka, bersama Rasul itu berkata, mata nasrullah, yaitu ala sabilil isti'jal lin nasri minallah ta'ala. Mata nasrullah, mereka Rasul dan orang beriman bersamanya mengharapkan dengan segera agar pertolongan Allah SWT datang kepada mereka, karena begitu beratnya yaitu ujian yang mereka alami. Ala inna nasrullahi qarib minal mu'minin. Maka dalam ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah ayat 214, ingatlah pertolongan Allah itu amat dekat bagi orang-orang yang beriman. Kita akan membaca tafsir yang lain. Kita akan membuka sedikit tentang atau membuka tafsir Ibnu Katsir. Kita akan melihat di sini. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Kita melihat, ya, bagaimana sahabat Rasulullah SAW mengalami hal ini, mengalami ayat ini, merasakan ayat ini. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga, wahai orang yang beriman, qabla an tubtalu, sebelum kalian mendapatkan ujian-ujian, wa tukhtabaru wa tumtahanu, kalian belum mendapatkan ujian, kalian belum mendapatkan cobaan, wah, kalian mengira kalian sukses. Kita semuanya yang sekolah gitu, ya, dan kala SD, ya, kelas 6, kelas 1 naik kelas 2, kelas 3, akhir tahun atau pertengahan tahun mendapatkan ujian.
Akhir tahun melakukan ujian, apakah naik tidak? Diuji dulu. Naik. Hingga kita kelas 6 SD lulus, kita naik ke SMP. Hingga SMP mutawassit ya, mutawassithah, naik ke SMA, ke SMU, hingga terus mendapatkan ujian-ujian untuk mengetahui kualitas-kualitas kita. Maka demikian juga iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyatakan saya beriman. Wah, ini kita akan masuk surga. Tidak. Kita pasti akan mengalami ujian. Iman bukan hanya angan-angan saja. Saya beriman. Lalu kemudian tidak mendapatkan ujian. Tentunya ujian ini sesuai dengan kadar keimanan kita masing-masing. Kita bertanya, terus derajat iman kita bagaimana? Kualitas keimanan kita bagaimana? Ujian yang kita hadapi bagaimana? Kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 214 ini. Ujian ini ditimpakan kepada siapa? Dalam surah Al-Baqarah 214 ini, yaitu kepada para nabi. Kemudian orang-orang yang beriman bersama para nabi tersebut, para sahabatnya, yang kualitas keimanannya sangat tinggi, maka ujiannya pun akan tinggi, akan berat. Kita akan membaca tafsir dulu, tafsir Ibnu Katsir. Kama huila bil ladina min qablikum. Kalian akan mendapatkan ujian sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian. Minal umam, umat-umat terdahulu, kalian mereka mendapatkan ujian. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman mengingatkan umat-umat terdahulu telah diuji. Walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum. Walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massadhumul ba'sa wad-dharra. Padahal belum datang kepada kalian ujian, apa kalian mengira masuk surga? Padahal belum datang kalian ujian sebagaimana orang-orang terdahulu mendapatkan ujian. Massadhumul ba'sa wad-dharra, mereka tertimpa al-ba'sa wad-dharra. Apa itu al-ba'sa wad-dharra? Wayal amrad, sakit, penyakit-penyakit. Kita masing-masing diri kita ya, ada yang tertimpa sakit. Wal amrad, ada yang tertimpa al-asqam ya, tertimpa hal-hal yang sakit ya, penderitaan ya dalam badan, wal alam, penderitaan dalam badan maupun batin ya. Ini dialami oleh kita masing-masing. Ada satu sisi kita mendapatkan ujian berupa rasa sakit ya, rasa sakit macam-macam, diuji rasa sakit sebagai Nabi Ayub ya. Ada di antara kita mendapatkan ujian, kesedihan, kecemasan, diuji dengan keluarga, ketakutan, kecemasan, kepiluan, merasakan sedih. Sebenarnya Nabi Yakub sedih hati, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hingga buta, ditinggal anak yang dicintainya, Nabi Yusuf alaihissalam, dipisahkan dari Nabi Yusuf. Wal masaib wan nawaib, ada di antara mereka mendapatkan ujian musibah-musibah yang luar biasa. Rasulullah SAW kita lihat beberapa musibah yang beliau alami luar biasa. Sejak kecil beliau yatim piatu. Kemudian beliau tatkala diutus, diangkat oleh Allah menjadi Rasul, beliau mendapatkan penolakan, tidak diterima oleh keluarganya, keluarga yang tidak beriman. Bukan hanya itu saja, sampai kaumnya mengatakan hal-hal yang buruk kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya perkataan, tindakan, penghinaan. Tatkala sholat di Ka'bah, Rasulullah SAW dilempari di punggung beliau kotoran, yaitu jeroan ya, jeroan unta ya, tatkala disembelih, jeroannya dilemparkan ke punggung Rasulullah SAW.
hingga putri beliau membersihkan dari punggung beliau kotoran tersebut. Hinaan. Kita menghadapi hal itu semuanya. Kaum muslimin menghadapi hinaan, menghadapi penindasan. Jadi kalau kita merasakan hal ini, kita ingin izzah, kita ingin mendapatkan kehormatan, maka demikianlah seorang muslim. Mereka mendapatkan penindasan di Filistin. Mereka disiksa, dibunuh, mereka dipenjara, dan sebagainya, penyiksaan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dihilangkan dalam diri kaum muslimin. Keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, izzah, kemuliaan dirinya sebagai seorang muslim tidak bisa dihilangkan. Walaupun badannya, tubuhnya mendapatkan hal-hal yang membuat dia sakit, menderita. Ikhwan fillah, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa yal amrad wal asqam wal alam wal masaib wan nawaib. Ujian-ujian berupa rasa sakit, ujian berupa penderitaan jiwa maupun badan, ujian musibah-musibah menimpa kaum muslimin. Konsekuensi dari mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Di antara kita ada yang mengalami hal itu ya. Di antara kita ada yang hijrah ya. Dulunya tidak mengerti apa itu Islam gitu ya. Seperti pergaulan-pergaulan umum kita dahulu sebelum mengenal Islam ya. Tidak mengetahui apa itu isi Al-Quran, tidak mengetahui hadis-hadis Rasul, larang-larangan ya. Bepergian ke nightclub, berpergian ke yaitu apa, tempat-tempat maksiat ya, disco, kemudian berpakaian-pakaian membuka aurat ya, bergaul dengan laki-laki atau perempuan tanpa mengerti apa itu mahram, apa itu hal-hal yang diharamkan ya, bebas. Terus kemudian mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk, membaca Al-Quran, membaca hadis Rasulullah, ternyata dilarang. Kemudian dia berpenampilan islami, wanitanya menutup auratnya, maka akan dapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita berangan-angan amantu billah, saya beriman kepada Allah, kemudian saya menutup hijab, saya hijrah, kemudian tidak mendapatkan ujian dari Allah? Tidak. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira begitu saja masuk surga padahal belum datang ujian-ujian sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan. Hingga dahulu kaum muslimin, orang yang beriman digoncangkan, wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah, sampai Rasul dan orang beriman yang bersama Rasul tersebut mengatakan mata nasrullah. Wa zulzilu, mereka digoncangkan atau diberikan ketakutan, minal a'da zilzalan syadidan, ketakutan yang sangat. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bertanya, Ustaz, apakah para sahabat Rasulullah SAW juga mengalami rasa takut? Bukankah mereka pemberani? Ya, mengalami rasa takut. Di dalam perang Ahzab, Allah berfirman, menyebutkan kisah bagaimana para sahabat yang wazulzil, mereka digoncangkan sampai rasa takut meliputi mereka. Kita akan membaca hadis Rasulullah SAW ya, sebelum perang Ahzab, bagaimana sebelum penaklukan kota Mekah,
sebelum berhijrah, para sahabat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca hadis ini. Asyadun nasi balaan al-anbiya. Kita ketahui bahwasanya manusia yang paling mendapatkan ujian yang paling dahsyat. Jadi masing-masing kita ini beda ya. Tingkat ujiannya berbeda. Tidak sama, tergantung keimanannya. Dan keimanan yang paling tinggi adalah keimanan para nabi. Dan ujian yang paling dahsyat adalah ujian kepada para nabi. Thumma ya'ti ba'dahum al-mu'minun. Fal mar'u yubtala ala qadri dinihi. Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Setelah para nabi baru orang beriman, ya. Nah, di sini setelah para nabi ini siapa yang level kedua setelah para nabi ini yang imannya tinggi? Maka para sahabat, para penolong para nabi adalah mereka yang punya level tertinggi dalam keimanannya. Walamma kana sahabatun nabi sallallahu alaihi wasallam min akmalin nasi ba'dal anbiya. Setelah para nabi, para sahabat Rasulullah adalah manusia-manusia yang imannya ini mempunyai level yang tinggi. Kedudukan imannya, derajat keimanannya sangat tinggi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana bala'uhum syadidan. Oleh karena itu, ujian yang menimpa mereka sangat dahsyat. Kita tidak. Belum apa-apanya kita. Karena para sahabat levelnya tinggi. Mereka adalah manusia-manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ujian yang dialami Abu Bakar Siddiq luar biasa berat. Ujian yang diambil oleh Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, luar biasa beratnya. Kita akan membaca bagaimana ujian-ujian yang dialami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ujian mereka sangat berat. Wa mihnatuhum 'azima. Wa qad aradallahu lahum dzalika limahhisahum wa yarfa'a darajatihim fil akhirah. Mengapa Allah SWT menguji dengan ujian berat kepada orang yang beriman? Apakah Allah tidak sayang gitu ya? Anda punya murid-murid gitu ya, ngajar sebagai guru. Kenapa Anda membuat soal-soal ujian? Karena Anda sayang kepada mereka. Ingin melihat mereka adalah murid-murid yang mempunyai mengetahui Anda dengan ujian itu, ranking 1, nilainya siapa yang 1, kedua, ketiga, keempat. Anda mengaku dengan mengetahui dengan ujian itu. Dengan ujian itu Allah SWT mengetahui keimanan, membersihkan siapa orang-orang yang tidak beriman, siapa orang-orang munafik. Dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dengan ujian-ujian itu. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya bergembira, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Bisyai'in minal khawfi wal ju'i, kelaparan ya, seperti kita saat lapar ya, saat puasa diuji oleh Allah SWT rasa lapar kita, diuji dengan rasa haus kita. Bisyai'in, sedikit saja. Bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat, diuji dengan kekurangan buah-buahan, kekurangan sayuran, kekurangan harta ya. Ada yang nggak dapat THR ya. Ada yang dipecat dari pekerjaannya, nggak dapat pekerjaan. Yang dahulu bekerja dapat pemasukan, dengan uji dengan corona ini, dengan ada COVID-19 ya, wabah ini, diuji pemasukannya berkurang. Sehingga lebaran tidak bisa bikin kopi ya, kalau itu ibaratnya orang-orang dulu ya, nggak ada uang di lebaran gitu ya. Orang Jawa gitu ya. Nanti nggak goreng, kita nggak goreng kopi, kita nggak bikin kopi kita.
yaitu artinya tidak punya uang di lebaran nanti, diuji oleh Allah. Maka Allah mengatakan demikian. Setelah Allah menyebutkan dalam ayat 155-nya, "Wala nablunakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Dalam akhir ayatnya, "Wa basyiris sabirin." Kabarkanlah berita gembira kepada orang sabar. Siapa orang yang diberi kabar gembira orang sabar ini? Orang yang dapat kemenangan gitu ya, piala, ya, sukses, ikut perlombaan sukses. Allah sebutkan dalam ayat berikutnya 156-nya, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang tertimpa musibah diberi kabar gembira. Kalau kita kan biasanya dapat kabar gembira itu kan Anda kabar gembira ya, dapat hadiah, dapat ini, dapat kiriman ya, lebaran, dapat paket lebaran. Gembira gitu ya. Namun siapakah di antara kita yang ridho, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dengan sedikit kekurangan harta, dengan kekurangan kematian orang yang kita cintai, kesedihan karena tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Siapa di antara kita yang gembira? Allah berfirman, "Basyiris sabirin." Beritalah berita gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang-orang yang tertimpa musibah. Dan dia mengatakan ridho kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah. Orang yang tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah. Ridho. Ucapan keluh kesah kita, marahnya kepada kita kepada apa yang Allah takdirkan berupa penderitaan, kesedihan, hal yang tidak kita senangi, tidak akan mengembalikan keadaan. Namun keridhaan kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita dari penderitaan, rasa sakit, kekurangan, ridha kita kepada Allah Subhanahu wa taala, optimis kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sangka baik kita kepada Allah akan mengakibatkan apa? Derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosa kita. Diberikan kita pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat 157-nya. Tatkala Allah berfirman, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah." Mereka itulah orang yang mendapatkan salawat, rahmat dari Allah, karunia dari Allah. Mereka itulah orang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, surat Al-Baqarah ayat 215. Sahabat yang mendapatkan ujian di saat sebelum Fathul Mekah ya, di kota Mekah. Dikisahkan sahabat Khabbab ibn al-Arad. Sahabat Khabbab ibn al-Arad, seorang sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, mendapatkan ujian yang berat. Wa kana Khabbab radhiyallahu anhu min ajaddi sahabah ta'arrudan lil adab fi Makkah fi bidayatil ba'tha atau fi bidayatil ba'tha an-nabawiyah. Sebelum atau awal Rasul mendapatkan diutus oleh Allah, diangkat menjadi Rasul dan berdakwah di kota Mekah, sahabat Khabbab ini adalah di antara sahabat yang mendapatkan ujian yang sangat berat karena tingkat keimanannya tinggi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa yuhaddithu annahu jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ba'di ashabihi fa huwa naimun mutawassidun burdatan fi dhillil ka'bati. Sahabat Khabbab ini yang jumlahnya sedikit ya saat itu yang beriman di kota Mekah, karena ujian sangat berat ini bersama beberapa orang sahabat yang lain mendatangi Nabi. Saat itu Nabi sedang menjadikan yaitu burdahnya, yaitu mantalnya sebagai bantal. Beliau
duduk tidur ini di naungan Ka'bah. Ka'bah yang kena sinar matahari dapat naungan ya. Rasulullah tidur di situ, naungannya. Didatangi oleh sahabat Khabbab ini. Fasa'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'u Allah lahum. Wa zaluhu an-nasra. Sahabat Khabbab dan sahabat yang lain ini meminta Rasul agar berdoa kepada Allah agar Allah mendatangkan kemenangan kepada mereka. Mereka yas'aluhu an-nasra wal izza. Mereka mohon kepada Rasul agar berdoa kepada Allah agar Allah memberi kemenangan kepada mereka, izzah, kemuliaan, wal mana'ah, kekuatan. Saat itu kan kaum muslimin mendapatkan kehinaan, ya, dihina sekali, penghinaan yang luar biasa. Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? Fa'akhbarahum sallallahu alaihi wasallam anna ma hum fihi laisu mukhtassina bihi minal umam. Rasul beritahu, apa yang kalian timpa ini, apa yang kalian ditimpa atau musibah yang kalian mendapatkan ujian ini, itu bukan kalian saja yang mendapatkan hal ini. Umat-umat terdahulu telah mendapatkannya. Bal kana al-mu'minuna fi man qablana fil umam sabiqa yu'adzabuna aidan. Umat-umat terdahulu kita, umat-umat yang beriman terdahulu sebelum kita, mereka mendapatkan ujian-ujian diadab oleh Allah SWT. Keimanan mereka tinggi. Bagaimana ujian keimanan orang yang tinggi? Ya, kita lihat sabda Rasulullah SAW. Wa kana min turki ta'dibin an yukhfar lahu fil ardi thumma yu'ta bihi wa yuj'al fi tilkal hufra. Dibuat lubang ya, di tanah. Mereka disuruh masuk di lubang tersebut. Ini ujian orang-orang yang mendapatkan ujian keimanan yang tertinggi, ya, tinggi pada umat-umat terdahulu. Kemudian mereka diadab. Fayuj'al fi tilkal hufra fayuja'a bil minsyar. Lalu mereka diletakkan di lubang itu, diminta gergaji. Kita gergaji ya, motong kayu gitu ya. Kita semuanya pernah motong kayu ya. Paling minimal motong triplek ya, pakai kecil ya ini. Ini kayu. Pernahkah Anda merasakan menjadi penggergaji kayu? Kayu misalnya kayak kelapa gitu ya, digergaji dari atas ke bawah. Berapa? Yaitu berapa tajamnya ya besinya itu. Diletakkan di atas orang yang beriman. Kemudian fayudha ala ra'si fayushaqqa nisfain. Digergajikan kepada orang-orang yang beriman terdahulu, orang-orang terdahulu yang beriman, yang keimanannya tinggi, digergaji supaya mereka kafir, supaya mereka menyatakan kufur, kalimat kufur. Dan di antara mereka ada yang diletakkan, yaitu digergaru dengan gergaru seperti garpu gitu ya. Tubuh mereka yaitu dikelupas dengan garpu itu dari besi, agar mereka keluar murtad dari agamanya. Namun hal itu tidak menyebabkan mereka keluar dari agamanya. Maka Nabi SAW menjelaskan hal ini kepada para sahabatnya untuk menunjukkan kadar keimanan orang-orang terdahulu yang Allah memberikan kepada mereka penderitaan, ujian, karena ingin masuk surga harus mendapatkan ujian dari Allah SWT, dan mereka imannya tinggi, maka ujiannya pun berat. Coba kita rasakan masing-masing kita semuanya ingin surga Allah SWT. Kita mohon, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung dari api neraka. Karena akhir kehidupan ini hanya ada dua. Akhir kehidupan ini hanya ada dua. Jalan yang menuju ke surga atau jalan yang menuju neraka. Hanya ada dua. Pilihannya hanya ada dua. Apakah kita ingin masuk surga? Maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah, memperjuangkan Islam. Dengan konsekuensi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira kalian masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Padahal kalian belum mendapatkan ujian sebagaimana orang terdahulu sebelum kalian, sebagaimana para sahabat Rasul mendapatkan ujian dalam jihad fisabilillah. Ikhwan fillah. Hidup ini adalah perjuangan yang mengantarkan kita, apakah kita sebagai penghuni surga atau penghuni neraka. Maka kita berjuang fi sabilillah, di jalan Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita ini, kita kerahkan untuk mendapatkan surga Allah SWT. Berjuang. Kata berjuang ini ya, tentu kita yakini semuanya, kita alami. Bukankah Anda berjuang untuk mencari nafkah? Bagaimana Anda mencari nafkah? Anda yaitu menjual barang-barang, memasarkan di pasar-pasar untuk supaya laris ya, di Facebook, di Twitter, maupun langsung tuh Anda berjualan. Ada yang berjualan es ya, ada yang berjualan nasi, ada berjualan macam-macam ya, sampai kecil-kecil, online maupun langsung. Berjuang untuk mendapatkan hasil. Dengan hasil itu kita bisa beli baju untuk ibadah, bisa untuk makan, untuk kita bisa kuat sholat. Maka demikian juga akhir kehidupan kita ini, kita ingin masuk surga, maka kita harus berjuang, berjihad di jalan Allah. Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saff, Hal adullukum ala tijarat tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi. Apa akan mau aku tunjukkan kepada kalian satu jalan perdagangan yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih? Kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjihad dengan harta dan diri mereka. Maka tatkala Anda ditanya sebagai seorang muslim, apakah Anda seorang muslim? Iya. Bagaimana pendapat Anda tentang Palestina? Saya ingin berjihad, menolong kaum muslimin di Filistin, bukan sebagai bangsa Filistinnya, negara Filistin, bukan, namun karena mereka kaum muslimin yang ditindas oleh orang-orang Yahudi. Tatkala Anda ditanya ini, apakah kehidupan Anda ini Anda pergunakan untuk berjuang jalan agama Allah? Iya. Saya ingin berjuang jalan agama Allah karena saya ingin mati masuk ke surga Allah SWT. Karena setelah mati tidak ada jalan lagi kecuali surga atau neraka. Dan saya harus berjuang. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW dahulu, kehidupan mereka juga berdagang. Mereka juga bercocok tanam. Mereka menanam kurma, mereka memanen kurma. Namun mereka juga berjihad di jalan Allah. Harta yang mereka peroleh, mereka gunakan untuk berjihad di jalan Allah. Maka demikianlah kita. Hidup ini adalah apakah surga, apakah neraka. Maka tancapkan dalam jiwa kita keimanan kepada Allah. Ya Allah, aku berikan jiwaku ini, aku berikan hartaku ini untuk mencari keridhaan Engkau ya Allah. Kita mempunyai badan, kita pergunakan untuk membantu jalan Allah. Kita mempunyai harta, kita gunakan untuk membantu jalan Allah, untuk berdakwah, untuk pendidikan, untuk membantu kaum muslimin dan sebagainya. Jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai ilmu, kita berjihad di jalan Allah dengan ilmu kita, mengajak kaum muslimin untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 3612. Syakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kata sahabat Khabbab, kami pernah mengadu kepada Rasulullah SAW saat beliau tidur bersandarkan yaitu jubah beliau dalam naungan Ka'bah.
Qulna lahu ala tastansiru lana, wahai Rasulullah, tidak engkau berdoa kepada Allah agar Allah memberi kemenangan kepada kita? Ala tad'ullaha lana, tidak engkau berdoa kepada Allah agar Allah memberi kekuatan kepada kita, kemenangan kepada kita? Qal kana ar-rajulu fi man qablakum. Rasulullah menjawab, orang-orang terdahulu sebelum kalian, yuhfaru lahu fil ard, dibuatkan lubang di bumi, tanah, lalu fayuja'al fi, mereka diletakkan dalam lubang itu, fayuja'u bil minsyar fayuda'u ala ra'sihi fayushakku bitnatain, mereka diletakkan lalu didatang gergaji, mereka dibelah, terbelah menjadi dua. Wa ma yasudduhu dzalika an dini, namun hal itu tidak menyebabkan mereka murtad, mundur dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mundur. Fa yamshatu bi amsatil hadid ma duna lahmihi min 'azmin aw asab. Kemudian mereka digaruk dengan penggaruk besi, menggaruk daging mereka, digaruk daging mereka sehingga tulang-tulang mereka kelihatan. Namun hal itu pun tidak bisa menyebabkan mereka mundur dari agama Allah. Wa ma yasudhu dzalika an dini, wallahi, demi Allah, la yutimmanna hadzal amr, demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini. Allah akan menyempurnakan agama ini hatta yasir ragibu min San'a ila Hadramaut, sampai orang yang bepergian dari San'a hingga Hadramaut, dari Yaman, negeri Yaman, la yakhafu ilallah, dia tidak takut orang-orang musyrikin yang mengganggu mereka, tidak takut. Yang takut hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena aman saat itu Islam sudah menguasai. Atau mereka tidak takut kepada serigala, ya. Atau mereka hanya takut kepada Allah dan takut serigala makan domba-domba mereka. Adzib ala ghanamihi walakinnahum tastajilun, namun kalian tergesa-gesa. Pemirsa Al-Iman TV, walakinnakum tastajilun, kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan di negeri Filistin. Kaum muslimin akan dipanggil oleh pepohonan, ya Abdullah, ya Muslim, wahai hamba Allah, wahai Muslim. Namun kita tidak mengetahui di tahun berapa. Sekarang tahun 2021, 1492 Hijriah. Kita tidak tahu hadis ini terwujud. Dan kita seorang Muslim senantiasa optimis, tafaul, bahwasanya kemuliaan yang kita miliki tidak akan hilang sekalipun badan kita diinjak-injak. Kemuliaan yang kita miliki tidak akan lenyap. Kemuliaan yang dimiliki oleh kaum muslimin tidak akan lenyap sekalipun mereka, rumah-rumah mereka dihancurkan, mereka dibunuh. Namun kemuliaan yang dimiliki orang beriman tidak akan hilang dalam diri orang-orang yang beriman. Karena kemenangan adalah akibat bagi orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang bersabar. Orang-orang yang sabar, yang apabila timpa ujian dari Allah, kita mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, dan kita sebagian disifatkan Allah wa basyiris sabirin alladzina idza sabathum musibah. Orang-orang yang diberikan berita gembira, yaitu orang-orang yang mendapatkan musibah. Orang yang beriman mendapatkan musibah, orang-orang yang beriman yang mendapatkan musibah, yang mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan kita mohon kepada Allah di penghujung akhir bulan Ramadan ini, semoga Allah menerima puasa kita, semoga Allah menerima amal ibadah kita, salat malam kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, amal-amal soleh yang lain. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, menutup akhir kesudahan kita, kematian kita dengan kematian husnul khatimah, kematian yang baik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjumpakan kita
dengan Ramadan berikutnya, agar kita terus berjihad di jalan Allah, memberi kekuatan kepada kita untuk teguh dalam agamanya, terus memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.